Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Simon Akhir dengan NIM 7202443007. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan-hubungan dalam perikatan bisnis. Apa sih perikatan bisnis itu? Menurut buku Arisman, SHMH, perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian. Dan di dalam perikatan ada perjanjian. Bila ditinjau lebih lanjut dari pengertian perikatan, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat suatu hak dan suatu kewajiban. Kita ambil permisalan. A menitipkan sepeda dengan cuma-cuma kepada B. Maka terjadilah perikatan antara A dengan B yang menimbulkan hak kepada A dan menerima kembali kepada sepeda motornya tersebut. Dan kewajiban kepada B untuk menyerahkan sepeda motor tersebut. Kemudian yang kedua yaitu A menjual mobilnya kepada B. Maka timbulnya perikatan antara A dengan B yang menimbulkan kewajiban kepada A untuk menyerahkan mobilnya dan hak kepada batas penyerahan mobil tersebut. Selain itu juga menimbulkan kewajiban pada A untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk B untuk membayar kepada A. Maka dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang pihak antara dan berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Hubungan-hubungan perikatan dalam bisnis pertama itu merger. Merger atau fusi adalah suatu penggabungan atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Dipandang dari segi ekonomi, ada dua jenis merger. Yang pertama itu merger horizontal, yaitu penggabungan suatu atau beberapa badan usaha yang masing-masing kegiatan bisnis produksinya berdasarkan suatu sama yang lain sehingga satu dengan yang lainnya merupakan kelanjutan dari masing-masing produk. Kemudian yang kedua yaitu merger vertikal, yaitu penggabungan suatu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnisnya berbeda satu dengan yang lain namun tidak saling mendukung dalam penggunaan produk. Sebagai contoh, yang pertama itu seperti Trans 7, Trans Studio, Mektor, Events, dan City Corp bergabung menjadi City Group. Namun, dari beberapa seperti Trans 7 tersebut tidak melakukan pengubahan nama, maka mereka melakukan suatu penggabungan tanpa harus meleburkan perusahaannya sendiri. Dan contoh kedua yang terjadi di dalam bank, yaitu Bank Niaga dan Bank Liopo dan Simbank Niaga. Hubungan perikatan yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi dan merger merupakan dua istilah yang dianggap sama, namun memiliki perbedaan di dalam merger, yaitu penggabungan antara dua atau lebih badan usaha dan tidak menimbulkan badan usaha yang bergabung menjadi lenyap. Sedangkan konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan dirinya saling melebur satu dan membentuk badan usaha yang baru. Contohnya, Exit Bank bergabung dengan Bepindo dan membentuk badan usaha baru yang bernama Mandiri. Kemudian yang ketiga adalah joint venture. Secara umum dapat dikaitkan dengan suatu perusahaan antara dua pihak atau lebih melakukan kerjasama dengan suatu kegiatan. Contohnya, beberapa yang ditampilkan yaitu Bepindo, Bank Bumi Daya, dan bank lainnya menggabung menjadi Bank Mandiri. Kemudian contohnya seperti Nestle bergabung menjadi Indofood. Hubungan perikatan berikutnya itu yang keempat yaitu waralaba. Waralaba yang dulu dikenal dengan istilah franchise, sekarang dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba yang dimaksud waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha di dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak-pihak yang berdasarkan perjanjian waralaba, yaitu pasal 1 angka 1 pada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007. Dengan demikian, waralaba
suatu sistem bisnis dalam tingkat memasarkan barang dan jasa yang harus memiliki suatu kriteria tertentu dan diberikan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba. Demikianlah penjelasan saya tentang hubungan-hubungan perikatan dalam bisnis. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.